Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perempuan Eh, Hari ini kita lanjut lagi belajar fisika ya. Jadi boleh silakan eh, adik-adik semua disiapkan ya buku catatannya. Buku catatannya disiapkan. Nanti kita mulai sekitar 5 menit lagi ya untuk eh, persiapan dan juga pergantian dari jam pelajaran sebelumnya ya ke fisika. Setelah gede, tiga dari kami fungsi gimana? Udah kali jadi. Oh, nggak itu bawa lagi. Kalian, ibu sekalian absen ya, biar tahu juga yang mana. Buat di Marga Mulia, Citra, boleh angkat tangan ya. Selfie, Dita, oke. Feby, Badru, Ibu, Imam, izin. Izin alias Bu. Ada Bu. oh ada. Dodi, Ada. Fahmi, Ada Bu. Kaila, Ada. ada. Oke, yang di Jatisari, angkat tangan ya kalau disebut namanya. Amira, Astriani, Desuryanti, Novi, Rahma, Imas, Vina, oh ya, Nuraisyah, Kika, Syahrul sama Fahri. Yang mana Syahrul dan Fahri? Oke. Fahri mana Fahri? Hadir, oke. Udah disiapin semua buku catatannya? Tapi Ibu hadir. Oh ya, oke. Adli Ya, Adli. hadir semua ya. Adli hadir Bu. Ya. Udah disiapin ya buku catatannya semua? Udah ya. Oke. Oke, adik-adik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Minggu lalu ada tugas ya. Ada yang ingat gak tugasnya apa? Apa ya? Coba dari apa coba
Tugasnya apa coba? Menghitung jarak dari rumah ke sekolah. Hitung jarak dari rumah ke sekolah, terus Jalan Hitung waktu jalan ke sekolah. mm, terus berapa ngitung waktu perjalanan dari rumah ke sekolah, sama Lalu hitung mm, kecepatan. hitung kecepatan yang dibutuhkan ya. Nah, ini yang ngumpulin cuman ada satu orang, cuman ada Amira. Yang lainnya ngerjain atau enggak? Enggak kuat. Enggak. ya? Yang ngerjain, yang enggak ngerjain ngacung. Ibu Dapi. Coba ya, di Marga Mulia boleh angkat tangan yang ngerjain ya, yang mengerjakan tugas boleh angkat tangan di Marga Mulia. Mengerjakan. Ibu yang Yang nggak ngerjain ada berapa orang berarti? Banyak. Banyak. Kenapa yang nggak ngerjain? Kenapa? Bingung? kita bingung. Bingung nggak? Tapi kan ngerjainnya Nggak ngerti Bu. nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih nggak ngerti, yang di Jatisari yang nggak ngerjain coba angkat tangan. Yang nggak ngerjain ya, yang tidak mengerjakan. Angkat tangan yang tidak mengerjakan. Kenapa nggak ngerjain? Nggak ngerti. 80 ya, Pak. Kenapa nggak ngerjain? Bingung? Iya Bu bingung. Oke, bingungnya di mana? Bingungnya? Jauh. Ibu Lina hitung-hitungan. Susah dihitungnya. Ngitung yang mana yang susah coba? Rumah ke sekolah. Sejarah waktu keadaan. Jarak, waktu. Aku masih bingung ya cara ngerjainnya. Ya udah nggak apa-apa. Yang udah ngumpulin, yang udah ngerjain, boleh dikumpulin ya, biar ibu bisa lihat dulu kalian ngerjainnya gimana gitu. Jadi ketahuan dan bisa kita ulang lagi. Gak apa kita pelan-pelan aja hari ini belajarnya. Jadi buat cara ngukur ngitungnya nanti diajarin juga caranya gimana. Nah, hari ini kita masih bahas ya. Minggu lalu materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang nyatet? Coba dibuka catatannya. Materinya tentang apa coba? Gerak lurus. Gerak lurus. Anu Belum besar. lengkap. Gerak lurus, beraturan. Gerak lurus, beraturan ya. Ya. Nah, coba satu orang ada yang bisa jelasin tidak ya tentang apa itu gerak lurus beraturan. Oke. Eh, coba tadi yang mengerjakan itu ada yang di Marga Mulia, ada Citra. Citra tadi ngerjain. Kerjain Bu, udah dikirim. Nah, minggu lalu nyatet nggak Ganti buku. materinya? Coba Ibu mau minta kalau gerak lurus beraturan itu apa sih? Ganti buku Bu. Apa? Bukunya diganti. Oh, bukunya ganti. Ada yang nyatet nggak? Nah, Oke, nggak apa-apa ya udah. Hari ini dicatat semua ya materinya, biar paham. Hari ini kita ngejelasin lagi tentang gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus itu apa? gerak lurus adalah gerak benda dalam lintasan atau jalan yang lurus. Betul. Siapa itu tadi yang jawab? Iman. Imas. Oh iya, oke. Ya betul ya, gerak lurus. Masih di gerak lurus beraturan. Betul ya, kalau gerak lurus tadi Jadinya
gerak benda Detik juga. di lintasan yang lurus. Lintasan yang lurus tuh kayak gimana maksudnya? Jalannya lurus ya, Ya. nggak belok-belok gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah, kalau gerak lurus beraturan, Awas. kalau gerak lurus beraturan itu, eh, ini kan berarti ada dua kata ya, ada tiga kata ya, ada gerak lurus beraturan. Nah, kita udah tahu apa itu gerak lurus. Sekarang ada tambahan beraturan. Nanti artinya nambah lagi. Nah, gerak lurus beraturan itu gerak benda di lintasan lurus yang kecepatannya tetap. Jadi tambahannya cuma di sini aja. Kecepatannya tetap gitu. Kalau untuk gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Kecepatan itu kita udah belajar ya di materi besaran dan satuan. Kecepatan itu menandakan ukuran cepat atau lambat suatu gerak. Kalian jalan kakinya cepat atau lambat, larinya cepat atau lambat gitu. Nah, di gerak lurus beraturan ini kecepatannya tetap, artinya tidak berubah-ubah. Jadi nggak ada yang kalau naik kendaraan, naik motor gitu ya, motornya tuh nggak jadi lebih cepat atau nggak jadi lebih lambat gitu. Tapi dia kecepatannya tetap segitu-segitu aja gitu. Nah, sekarang kita masih ngulas lagi ya. Kemarin besaran di gerak lurus beraturan ada apa aja besaran yang dipakai? Ada jarak, Ada jarak, kecepatan, kecepatan, waktu. waktu. Kalau jarak satuannya apa? S, S, Satuannya apa satuan? M, Satuan, masih ingat gak? R, M itu apa? meter. Oh. Meter. Kalau kecepatan satuannya apa? MS, M S, per S. Apa MS tuh? meter per sekon. Meter per sekon. Kalau waktu S, S, S itu apa? sekon. Sekon. Oke. Terus kalau jarak itu kan tadi meter ya, udah pada tuh ya. Satuannya meter. Terus kalau kita punya jarak, kalau kita punya jarak 1 kilometer, 1 kilometer ini sama dengan berapa meter? Ada yang bisa nggak atau masih bingung nih? Gimana cara kita tahu berapa sih 1 kilometer itu kalau dalam meter? 1000. Kalau bingung bilang aja nggak apa-apa. 1000. Bingung. Masih ingat ini nggak? Kemarin kita belajar tentang tangga ya, tangga untuk eh, satuan panjang, untuk besaran panjang. Itu ada ini. Cekrek. Masih ingat ada ini nggak? Oke. Masih ingat tangga ini nggak? Ya, jadi
Kalau kita misalkan mau mengetahui gitu ya, kita pengen tahu nih jarak 1 kilometer itu berapa meter, itu pakai tangga. Ini buat ingetnya, gampangnya dulu itu kucing hitam, kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Jadi kalau misalkan kalian mau mengingat tangga ini ya, tangga untuk mengonversi atau mengubah satuan itu ingatnya ini. Nah, ini gimana ya? Kilometer itu kucing, hitam itu HM, dalam itu DAM, dekameter ya. Mobil itu meter, desi itu DM ya. DM tuh desimeter. Makanya di sini supaya ingatnya pakai desi gitu ya. Terus centil itu sebenarnya cm, mondar mandirnya adalah mm atau milimeter gitu. Jadi buat ingat tangganya, urutan tangganya gitu ya. Ingat aja kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir. Oh, kilometer kucing, HM hitam, DAM atau dekameter itu dalam, M itu mobil, desi itu DM, centil itu CM, mondar mandir itu mm atau milimeter. Nah, ada yang ingat gak kalau misalkan turun satu tangga itu dikali berapa? 10. Kali 10. Oh, dari Kalau misalkan turunnya 2 tangga dikali berapa? 20. Oh, 100. Dikali 100. Kenapa dikali 100? Soalnya kan 10 dikali 10 ya. Oh iya. 10 dikali 10 itu 100 ya. Jadi kalau turun satu anak tangga itu dikali 10. Nah, kalau misalkan turunnya lebih dari satu anak tangga, jadi kita dari kilometer turun ke HM misalnya, hektometer. Terus kita turun lagi ke dekameter. Berarti kan kita turun 1, 2 ya, dikali 10 lagi gitu. Pokoknya setiap kali turun satu anak tangga itu pasti akan selalu dikalikan 10 gitu. Terus kalau misalkan kita naik, kan tadi kalau turun kita dikali 10. Kalau misalkan sekarang kita naik satu anak tangga, Dibagi 10. dibagi 10 ya. Iya. Kalau misalkan kita naiknya 2 anak tangga, dibaginya berapa? Dibaginya 100. Kalau misalkan kita naiknya 3 anak tangga, berarti dibagi berapa? Dibagi 1000. Dibagi 1000 ya, karena dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Oke, sekarang buat 1 kilometer, sekarang kita pengen tahu ke meter ini berapa. Berarti kalau dari anak tangga ini turunnya berapa kali? 3. 3 ya. Turunnya 3 kali. Berarti dikali berapa aja? Dikali 1000. Dikali 1000. Berarti 1 dikali 1000. Nah, berarti 1 kilometer ini berapa meter? 1000 meter. 1000 meter. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti ya? Nah, kalau misalkan ibu punya jarak baru nih, ada jarak eh dua 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 hektometer deh, hektometer. Terus ibu pengen tahu berapa meter dan juga pengen tahu berapa sentimeter. Coba dari hektometer, pengen tahu dulu nih ke meter gitu ya. Berarti turunnya berapa anak tangga? 2 tangga. Dua, berarti
Berarti dikali berapa? Dikali 100. Dikali 100. 2 dikali 100 berapa? 200. 200. Berarti 2 hektometer berapa meter? 200 meter. 200 meter. Sekarang dari 200 meter, pengen ke sentimeter. Berarti turun berapa anak tangga? Turun berapa anak tangga? 2 ya. Dua. Berarti dikali berapa? 100. Dikali 100. Berarti berapa sentimeter sekarang? Kalau 200 meter. Nolnya ada berapa jadinya? Ada 3. 4. Ada 4 ya. Ada 4 ya. Kenapa ada 4? Karena kan dia udah punya 2 nol. Terus dia turunnya 2 kali. Dikali 100. 100 itu kan nolnya 2. Berarti dia nambah lagi 2 nol di belakangnya. Gitu. Nah, kalau misalkan sekarang Ibu tutupin ini ya. Sekarang dari 2 HM ke CM itu turun berapa anak tangga berarti? 4. 4 ya, berarti dikali 10.000. 10.000. Jawabannya berapa? 20.000. 20.000 apa? Satuannya? 20.000 sentimeter. Sentimeter. Oke. Oke, betul ya. Ini latihan buat mengubah satuan jarak. Berarti udah pada bisa ya sekarang perkalian pembagian gimana cara mengubah satuan. Oke, kita coba lagi. Kalau misalkan sekarang kita nyoba untuk mengubah satuan waktu ya. Sekarang kita mau nyoba ngubah waktu atau konversi waktu. 1 menit itu berapa detik? 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 ya. Kalau 1 jam? 60 apa? 60 menit. Kalau 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Terus sekarang kalau misalkan Ibu mau ngubah dari 1 jam, pengen tahu berapa detik. Ini gimana caranya? Kalkulator. Jangan di kalkulator. Kita belajar tanpa kalkulator ya. Ini hitungan perkalian sederhana. Jadi kita udah tahu kalau ya jawabannya boleh disimpan masing-masing ya. Tapi yang penting kita bisa coba menghitung dulu tanpa kalkulator. Ini melatih logika juga ya, melatih kita berpikir gimana cara kita berhitung. Jadi kan kita udah tahu ya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan kita udah tahu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Cara ngubahnya itu seperti ini. 1 jam dikali 1 jam itu 60 menit. 60 menit per 1 jam dikali 1 menit itu 60 detik. Berarti kali 60 detik per 1 menit. Oke, udah betul tadi yang jawab. Oke, sekarang 1 jam dibagi 1 jam. Habis ya. 1. Satuan menit dibagi menit juga 1. Bisa kita coret.
Yang tersisa apa? Berarti tinggal 1 dikali 60 dikali 60 detik. Ini sama dengan berapa? 1 dikali 60 dikali 60? 120. 6 kali 6 berapa? 12. 6 kali 6. 36. 36. Berarti 60 kali 60 berapa? 36. 360. 360 atau 3600? 3.600. 3600. Apa satuannya? Apa coba satuannya? Detik ya. Karena kan tadi kita pengen cari tahu berapa 1 jam itu dalam detik. Nah, berarti kita sekarang udah tahu cara menghitungnya bagaimana. Kita udah tahu, oh ternyata 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita latihan berikutnya. Ini supaya terbiasa ya, biar terbiasa bagaimana cara mengonversi atau mengubah. Tadi kita udah konversi satuan jarak, satuan waktu. Sekarang kita coba konversi atau mengubah gitu ya. Kecepatan. Ini yang mungkin agak sulit ya, tapi tidak apa-apa. Oke, ini yang sederhana dulu deh. Coba kita belajar mengubah berapakah 9 km per jam itu dalam satuan meter per sekon. Ini ada yang masih ingat nggak caranya gimana? Kita bareng-bareng ya dan pelan-pelan aja. Misalnya 9 kilometer per jam ya. Kayak gini. Nah, kita pengen tahu berapa sih 9 kilometer per jam itu dalam satuan meter ya, meter per sekon. Kita pengen tahu ini gimana caranya. Nah, kita lihat dulu. Ini kan satuan awal ya, satuan pertamanya ya. Ini kilometer kan diketahuinya. Kita pengen tahu ke meter. Terus kita tahu jam pengen diubah ke sekon. Berarti ada 2 hal yang perlu kita tahu. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Sama 1 jam itu berapa sekon atau berapa detik ya. Nah, tadi kan kita udah latihan ya, udah tahu nih 1 kilometer itu berapa meter dan 1 jam itu berapa sekon. Coba yang di Marga Mulia bareng-bareng 1 kilometer itu berapa meter? Yang di Jatisari dulu deh. 1 kilometer itu berapa meter? 1000 ya. Yang di Marga Mulia 1 jam berapa sekon? 3.600. Betul. Nah, sekarang kita udah tahu 1 kilometer itu 1000 meter dan 1 jam itu 3.600 sekon atau detik.
Nah, sekarang mudahnya caranya adalah hampir mirip ya sebenarnya sama kayak waktu kita mengubah waktu ya dari jam ke detik. Untuk yang kecepatan itu mirip. Berarti kan 9 km per jam dikali, Gampang dia tahu ya kan? Coba. tadi udah tahu kilometer. 1 kilometer itu berapa? 1000 meter ya. Berarti 1000 meter per 1 jam itu 3600 sekon per jam. Ini tuh per 1 jam gitu ya. Per 1 jam berarti dikali 3600 sekon ya. Oke, coba sekarang berapa ini berarti perkaliannya? Perkalian dan pembagiannya. Berarti kan 9 dikali 1000 dibagi 3600. 9 dikali 1000 berapa? 9000. Kalau dibagi 3600 berapa? Coba. Ini bisa dihilangin ya, 0 ya. Berarti tinggal. Ini kan sebenarnya berapa? Nah, ini sebenarnya sama aja ya. 9000 per 3600 itu kan sama aja kayak 90 dikali 100 dibagi 36 kali 100 ya. Nah, 100 per 100 itu kan 1 ya. Ya nggak? 1 per 100 itu 1 nggak? 100 dibagi 100 itu 1 ya. Berarti kan sisanya tinggal 90 dibagi 36. Coba berapa? Ini sama dengan berapa tadi? Ada yang jawab 2,5? 2,5. Ya, betul ya. Jadi 9 km per jam itu sama dengan 2,5. Satuannya apa tadi yang kita ubah? Meter per sekon. Sampai sini masih ada yang bingung nggak cara konversinya? Mulai dari mengubah jarak, terus mengubah waktu, sama mengubah kecepatan ini nih. Kalau ini masih bingung, nggak apa-apa ditanyain aja. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, nggak apa-apa bilang aja. Paham ya? Bisa ya? Oke. Sekarang kita coba latihan soal. Cukup 5 soal aja. Kita coba latihan soal untuk kita latihan ini dulu ya, latihan soal mengubah satuan dulu ya sebelum kita masuk ke hubungan dari GLB-nya yang minggu lalu. Jadi latihan soal. Kita latihan soal nomor 1. Hanya mengerjakan latihan soal ini ya. Semua mengerjakan latihan soal ini. Nanti di akhir jam pelajaran fisika, jam setengah 2 nanti dikumpulkan. Jadi semuanya mengerjakan ya.
Jadi itu deh. Itu loh. Kerja kelompok kan gini. Asli yang dari pasnya terus ya. Oh iya, tes gue ya. Ngomong dulu lah, gas, GSSU. Dan semuanya harus Oh, emang langsung kita buat demo. Ikut sama om. Ikut sama om. Om kasih nanti iPhone. Oke. Sekarang coba Ya, Bang. Terus tuh. Jangan Tugas. ini dikerjainnya sekarang ya, dikerjainnya sekarang sama di jam berikutnya. Jadi kita full di latihan soal dulu aja. Jadi harus selesai hari ini. Pakai cara ya, ngerjainnya pakai cara. Oh, gimana? Bu berapa soal? putih. 7. Bu, banyak Bu, 5 aja Bu. Gak apa kan ini latihan soal namanya juga. Waktunya panjang kok nanti. Tapi susah Bu itu. Kurang percaya. Ya udah, Udah tinggi, Dok. ya udah cukup segini, segini aja dulu. Ya Bu, makasih Cukup Bu. ya. Tapi dikerjain ya, dikerjain sekarang sampai nanti jam 12. Habis itu kita istirahat. Nanti jam berikutnya, pas kita masuk lagi jam 1, lanjut mengerjakan ini ya. Ya Bu. Lanjut mengerjakan ini supaya tahu dan mengerjakan semua. Jadi nggak ada tugas yang tidak mengumpulkan lagi. Tapi belum. Silakan dikerjakan pakai cara. Oh, gitu. Ada. Oh, itu lagi. Sudah tahu.
Oke, karena udah jam 12 juga ya. Untuk jam pertama fisika kita cukupkan hari ini. Cukupkan sampai sini. Nanti kita masuk lagi jam 1. eh Jangan lupa sambil dikerjain ya nanti. Boleh boleh kalau mau sambil istirahat sambil ngerjain boleh. Atau kalau mau lanjut kerjanya nanti pas jam kita masuk lagi juga boleh. Intinya kita untuk jam pertama cukupkan dulu sampai sini, sampai sekarang. Nanti kita masuk jam 1 ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Selamat istirahat adik-adik. Ya. Terima kasih. Kita langsung mulai lagi ya untuk jam kedua. Masih silakan coba dilanjut untuk mengerjakan soal dulu yang ini ya. Yang soal mengubah satuan. Jadi kita belum masuk, kita udah masuk ke materi GLB minggu lalu, tapi kita masih belum masuk ke contoh soal. Dan menganalisis ya tentang GLB. Jadi ini dasar yang harus apa ya? Sebaiknya kuat dulu gitu. Kita lanjutin mengerjakan latihan soal ini ya. Dicoba dulu sampai nanti jam 13.20. Nanti Ibu cek lagi pengerjaannya udah sampai mana. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh langsung ditanya aja ya. Jadi semuanya mengerjakan. Harapannya hari ini bisa dikumpulin. Jadi kalian nggak ada tugas lagi gitu. Nggak ada tugas untuk minggu ini dan sampai minggu depan. Adik-adik yang di Marga Mulia boleh
ini ya boleh langsung siap-siap lagi ya, duduk di kursinya terus ngerjain lagi soal ini, melanjutkan soal ini ya. Kalau ada yang misalnya udah selesai duluan, boleh langsung dikirimkan aja ya ke ibu jawabannya. Ibu, hai, Ya, udah. gimana? Ini kiriminnya ke siapa? Ke ibu langsung. Ke ibu langsung aja ya. Yang mana namanya? Ibu Siapa namanya? Di Yang mana? Ibu Sekar ya, yang belakangnya itu 2503. Oke, Ibu, makasih. Oke, ini ada yang udah ngumpulin juga. Nah, iya, mana? Ya, maaf ya teman-teman. Oh, bagus. Ya, suruh mana? Mana itu? Dari 2500 dan 4500. Sana, bro. Diteliti lagi ya pas ngerjain soalnya. Dilihat lagi buat ini ya, harus turun berapa tangga, harus naik berapa tangga, harus dikali berapa, harus dibagi berapa gitu. Apa? Sampai masih ada waktu sampai 13.20. Yang penting dikumpulkan hari ini gitu ya. Nanti setelah 13.20 kita bahas tentang tugas minggu lalu dan kita mengulas lagi tentang gerak lurus beraturan. Ini dari beberapa yang udah ngumpulin juga, udah banyak yang betul kok jawabannya. Semangat, semangat, semangat. Kalau bingung boleh tuh tanya ke temennya yang udah selesai mengerjakan. Kalau masih bingung ya.
Udah 13.25 ya. Yang masih mengerjakan boleh diberhentiin dulu ngerjainnya. Boleh dilanjut nanti lagi ya. Kita eh, mengulas materi yang minggu lalu dan kita coba membahas dari tugas minggu lalu. Mungkin memang masih banyak yang bingung juga. Jadi ngerjain soalnya diudahin dulu yang belum selesai. Gak apa-apa nanti yang belum selesai boleh nyusul aja ngumpulinnya. Tapi yang penting dikumpulin hari ini ya, yang belum ngumpulin. Jadi kalian nggak ada tugas nanti untuk fisika minggu ini gitu. Oke, kita lanjut tentang pembahasan gerak lurus beraturan. Baru tadi lagi bikin air dengan kayak gitu. Boleh dicatat ya. Kita lanjut tentang gerak lurus beraturan. Jadi udah pada tahu juga ya kalau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB itu menggunakan 3 besaran, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, eh dari 3 besaran ini ya, dari jarak, kecepatan, dan waktu, itu mereka bertiga punya hubungan gitu ya. Jadi antara jarak dan kecepatan, antara jarak dan waktu, kecepatan dan jarak, kecepatan dan waktu, kemudian waktu dengan keduanya, itu mereka bertiga ini memiliki hubungan. Nah, hubungannya tuh kayak gimana sih? Jadi, yang pertama, kita itu bisa mencari jarak ya, kita bisa mencari jarak. Jadi kita bisa menghitung atau mengukur kalau tugas kemarin itu adalah mencatat jarak dari rumah ke sekolah itu eh, bisa dengan Google Maps. Kalau di handphone kalian bisa dengan Google Maps. Satu titik pertamanya adalah rumah kalian, titik keduanya adalah sekolah. Nanti itu akan muncul gitu ya, jaraknya berapa meter gitu. Itu yang sekarang mah modern gitu. Kayak gitu kalau di Google Maps. Nah, kalau di fisika, mencari jarak itu yang pertama bisa menghitung ya, dengan cara menghitung. Menghitungnya gimana sih gitu. Nah, tadi kan tiga ini tuh punya hubungan ya, hubungan matematis gitu, hubungan matematika. Nah, kita bisa mencari jarak kalau misalkan diketahui besar kecepatan, tuh jadi ada angkanya gitu, memiliki nilai, atau ada angkanya. Ada angkanya sama diketahui waktu, tempuh atau waktu yang dibutuhkan untuk berpindah gitu ya dari titik yang pertama, misalnya dari rumah ke sekolah, itu diketahui waktunya butuh berapa lama gitu. Ketahui waktu tempuh ya namanya, waktu tempuh. Misalnya dari rumah, terus ini kotak gitu ya, sekolah. Kita pengen tahu, jaraknya berapa. Terus misalnya diketahui, ini contoh ya, contohnya diketahui kecepatannya, kecepatan kecepatan V adalah misalnya kita bilang 10 meter per second. 10 meter per second nih kecepatannya.
Terus kita ketahui waktu yang dibutuhkan untuk bergerak gitu ya dari rumah ke sekolah. Waktu T itu misalnya 5 sekon. Terus kita pengen tahu jaraknya berapa. Nah, kita lihat lagi. Oh, kita bisa mencari jarak kalau misalkan kita tahu berapa kecepatannya dan kalau misalkan kita tahu berapa waktu tempuhnya. Di contoh ini, kita udah tahu kecepatannya berapa. Kita udah tahu waktu tempuh atau waktu yang dibutuhkannya itu untuk sampai gitu ya dari rumah ke sekolah itu berapa sekon, kita udah tahu. Nah, hubungannya adalah seperti ini kalau kita mau mencari jarak dengan diketahui dua ini gitu. Jadi jarak akan sama dengan kecepatan dikali waktu. Tahu jarak S akan sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikalikan waktu. Kita coba masukin nilai-nilai yang udah kita ketahui di contoh ini. Kita tadi udah tahu udah tahu besar kecepatannya. Besar kecepatannya di contoh ini adalah 10 meter per sekon dikalikan T waktu. Waktunya di contoh ini adalah 5 sekon. 5 sekon gitu ya. Ini meter per sekon. Nah, berarti kita sekarang bisa cari tahu, bisa menghitung jarak dari contoh ini ya, jarak dari rumah ke sekolah itu adalah 10 dikalikan 5 ya. Ini kan meter per sekon dikali sekon. Sekonnya mengalami pembagian, berarti tinggal meter. Berarti jarak di contoh ini, jarak dari rumah ke sekolah adalah 50 meter. Nah, singkatnya, singkatnya untuk mengetahui jarak, kalau misalkan diketahui kecepatan dan waktu, gitu ya, jadi ada syaratnya. Kalau diketahui kecepatan dan waktu, itu tinggal dikalikan saja kecepatan dan waktunya. Itu untuk mencari jarak. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Tadi adalah cara mencari jarak. Yang kedua, kita juga bisa mencari kecepatan. Mencari kecepatan V gitu ya. Nah, caranya, kalau tadi mah mencari jarak itu diketahui kecepatan dan diketahui waktu, sekarang untuk mencari kecepatan, kita harus mengetahui jarak dan juga waktu. Kita harus tahu jaraknya berapa meter, kita harus tahu berapa meter atau berapa kilometer gitu ya. Kemudian kita harus tahu juga berapa nih waktu tempuh yang dibutuhkan gitu, waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai dari rumah ke sekolah. Nah, hubungannya kalau tadi jarak mah, kalau tadi jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktu, kalian ya mengalami perkalian antara kecepatan dan waktu untuk mendapatkan jarak. Untuk mendapatkan kecepatan, kita hubungannya adalah pembagian. Pembagian antara siapa? Nah, pembagian antara jarak dan juga waktu. Tahu ini simbolnya ya. Simbolnya adalah V sama dengan S per T gitu. Kita pakai contoh yang tadi, sekarang dibalik.
kita tahu misal kita tahu jaraknya 50 meter. Kita tahu jaraknya 50 meter. Terus misalnya waktu yang dibutuhkannya untuk menempuh jarak sejauh 50 meter ini adalah 5 sekon. Berarti untuk mencari tahu kecepatannya adalah tinggal pembagian antara jarak dan juga waktu, antara jarak dan waktu. Sekarang contoh ini kita ketahui bahwa jarak itu adalah 50 meter. Kemudian dibagikan waktunya adalah di contoh ini 5 sekon. Oh, sekarang kita tahu kecepatan yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 50 meter dengan waktu 5 sekon adalah 50 dibagi 5. 50 dibagi 5 yaitu 10, satuannya meter per sekon. Bisa lihat ya dari sini. Ini asal muasal satuan meter per sekon untuk kecepatan gitu. Karena jarak dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kalau kita mau mencari waktu. Waktu T jika diketahui kalau tadi jarak itu bisa kita cari dengan mengetahui kecepatan dan waktu, terus kita bisa mencari kecepatan dengan mengetahui jarak dan juga waktu. Sekarang kita bisa mencari waktu jika diketahui jarak dan diketahui kecepatan. Jadi ketiganya ini saling berhubungan gitu, antara jarak, kecepatan, dan waktu ini akan selalu saling berhubungan. Nah, untuk mencari waktu, hubungannya seperti apa sekarang gitu ya. Nah, hubungannya untuk kecepatan dan waktu itu sudah pasti pembagian. Ya, nanti kita lihat kenapa sih udah pasti gitu pembagian. Ada supaya bisa terbayang gitu ya. Jadi kita bisa mencari waktu. Gini ya. Waktu dengan cara membagi jarak dengan kecepatan. Tahu T sama dengan S per P. Nah, sekarang untuk menggambarkan ketiga hubungan ini, untuk menggambarkan tiga hubungan dari jarak, kecepatan, dan waktu, itu yang minggu lalu ya, semoga ada yang mencatat dan masih ingat juga, itu kita gambarkan sebagai segitiga yang dibagi memiliki tiga ruangan gitu. Segitiga ini punya tiga ruangan. Nah, masing-masing ruangannya, masing-masing ruangannya itu di atas itu akan selalu jarak, di bawah itu akan selalu kecepatan dan waktu. Antara atas dan bawah itu pembagian, antara kanan dan kiri itu perkalian. Jadi ini perkalian, antara V dan T itu perkalian, antara kecepatan dan waktu itu perkalian ya tadi untuk mendapatkan mencari jarak gitu.
Tapi kalau misalkan kita mau cari tahu kecepatan, ini ya, itu dibagi jarak dan waktu. Kalau kita mau cari waktu, kita bagi antara jarak dan kecepatan. Gitu. Nah, masuk ke bahas tugas yang minggu lalu. Minggu lalu itu ibu minta kalian untuk mencatat berapa jarak yang kalian butuhkan dari rumah ke sekolah, ya kan, minggu lalu itu. Karena setiap orang pasti jarak dari rumah ke sekolahnya beda-beda. Ini paling mudahnya ya, cara mengukur jarak itu paling mudahnya sekarang dan untuk modernnya gitu ya. Itu ke apa namanya? Kayak Google Maps. Itu kalau sekarang ya pakai handphone bisa pakai Google Maps. Tapi kalau misalkan mau manual gitu ya, mau tradisional, bisa dihitung dengan menggunakan langkah. Jadi jalan kaki, terus dihitung berapa langkah gitu. Kalau orang dulu tuh kayak gitu, ngitung jarak berapa meter tuh. Jadi jalan kaki, dihitung langkahnya berapa. eh Kalau dulu ya, orang dulu itu 1 meter itu sama dengan 2 langkah kaki gitu. Atau 2 langkah 1 meter gitu. Terus yang kedua mencatat waktu. Ini yang minggu lalu ya. Nah, mencatat waktu yang dibutuhkan itu mudahnya kalian cara mencari tahunya ya. Berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa? Dicatat, kemudian sampai ke sekolah jam berapa juga gitu. Nanti kan ketahuan ya, misalnya kalian berangkat jam 6. Misal berangkat jam 6. Jam 6 sampai jam 7. Jam 7. Berarti kan waktu yang dibutuhkannya 1 jam. Terus yang ketiga, menghitung waktu, menghitung kecepatan. Nah, menghitung kecepatannya bisa pakai hubungan yang ini, menghitung kecepatan yang dibutuhkan. Jarak dibagikan dengan waktu, gitu. Kan tadi udah dicatat ya, berarti jarak rumah ke sekolahnya berapa meter. Kalau yang jalan kaki boleh ngitung pakai langkah, gitu. Terus udah dicatat juga waktu yang dibutuhinnya berapa gitu kan dari rumah ke sekolah. Nah, berarti kan udah dapat tuh. Udah dapat 2 nilai besaran tadi, udah dapat berapa jaraknya, udah dapat berapa waktunya. Kita bisa langsung cari kecepatannya, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Kayak gitu. Itu ya. Jadi eh harapannya yang masih belum mengumpulkan tugas minggu lalu, boleh eh, dicoba lagi untuk dikerjakan. Jadi ini bukan mengira-ngira ya, bukan mengira-ngira, nggak ngasal gitu. Nggak ngasal, ah aku mah maunya 1 kilometer, aku maunya 5 menit gitu. Nggak bisa. Harus dihitung sama kalian sendiri, harus diukur sendiri gitu. Supaya eh, tahu gitu kan. Karena kan jarak antara rumah kalian masing-masing tuh beda ya ke sekolah gitu. Dan waktu yang dibutuhkannya juga beda gitu. Nah, ini untuk latihan juga gitu ya. Dan ini nggak bisa, ya itu tadi nggak bisa ngasal, nggak bisa asal-asalan ngerjainnya. Jadi untuk apa namanya yang belum mengumpulkan tugas,
silakan dicoba dikerjakan ya. Ada waktu 1 minggu, 5 hari kalian eh, sekolah gitu ya. Dari Senin, dari hari ini gitu. Sampai mungkin besok kalian bisa mulai menghitung jarak, mengukur, mencatat waktu bisa gitu kan. Yang jalan kaki bisa mulai mengukur jarak gitu. Atau kalau mau modern tadi bisa pakai HP kalian, pakai Google Maps gitu ya. Kalau yang sudah, Bu. Ya, ya. Eh, jadi itu ya untuk hari ini. Oh, kalau yang sudah gimana? Yang udah kalau yang udah dikumpulin mah udah nggak apa-apa. Kalau Ya, mau coba ngitung lagi juga nggak apa-apa. ya, Bu. Oke, itu ya. eh gitu dari Ibu. Jadi tugas hari ini mah sebenarnya nggak ada, tapi coba yang minggu lalu dicobain lagi. Ya, ini cara-caranya. Yang udah mengumpulkan mah sudah aja nggak apa-apa. Terima kasih gitu ya. Dan mudah-mudahan semoga bisa paham ya. Kalau misalkan masih belum paham juga nggak apa-apa. Minggu depan kita masih ulang-ulang lagi gitu sampai kalian paham gitu. Gitu ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa yang tadi ya, yang hitungan, yang ini, latihan soal ini ya, jangan lupa dikumpulkan. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik semua. Ya, Bu. Ya. Ah, uh, uh.